Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, yaitu channel keren, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Vivo, yaitu seri Y35. Kita ketahui ya bahwa Vivo kali ini banyak menghadirkan seri Y di tahun 2022. Di antaranya adalah Vivo Y35, sebuah HP Vivo di bawah 4 jutaan. Pertanyaannya adalah, seberapa menarikkah HP ini dengan chipset Snapdragon 680-nya? Oke sobat semua, langsung aja ya kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari Vivo Y35 ini. Nggak usah lama-lama, langsung aja check it out! Yang pertama kita unboxing dan cari tahu apa aja sih yang terdapat dalam paket penjualan dari Vivo Y35 ini. Dan box sudah terbuka, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang lain. Lalu di bawahnya terdapat satu buah soft case, buku petunjuk, dan kartu garansi. Kemudian juga telah diberikan SIM perdana dari Smartfren. Dan untuk letaknya yang di paling bawah terdapat satu buah kepala charger, lalu ada kabel data dan pengisian daya, serta ada SIM ejector. Oke, yang terakhir adalah kita membuka segel plastiknya. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Vivo Y35-nya. Wow, gradasi warnanya terlihat jelas ya. Oke, kita rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nanti saya gunakan sebagai bahan review. Dan yang pertama kita bahas adalah bodi, dimensi, serta desain dari perangkat ini. Pada sektor desain, tetap menjadi yang diunggulkan Vivo pada Vivo Y35 ini. Terdapat dua varian warna yang sama-sama keren, yaitu Dawn Gold dan Agate Black. Adapun dimensi Vivo Y35 ini adalah panjang kali lebar kali tinggi 164.3 dikali 76.1 dikali 8.3 mm, sedangkan bobotnya hanya 188 gram. Dan menurut kami ya, dari dua varian tersebut, ternyata varian Agate Black sedikit lebih unik karena dapat memancarkan efek hologram garis X ketika terkena paparan cahaya. Walaupun begitu, kedua varian sama-sama memperoleh finishing dengan teknologi crystalline matte yang membuat bodi ponsel tahan terhadap goresan dan noda sidik jari. Lalu ada sisi paling menarik dari desain Vivo Y35 ini adalah adanya sertifikat IP54. HP ini pun bisa jadi smartphone Vivo Y seri pertama dengan IP rating. Kemudian selain punya sertifikat IP54, Vivo Y35 diklaim telah lolos berbagai pengujian mutu yang baik. Oke, kita lanjutkan membahas tentang layar dari perangkat Vivo Y35 ini. Tidak semua layar dengan panel IPS LCD itu buruk. Contohnya layar 6,58 inch milik Vivo Y35 ini terbilang bagus. Tampilannya sangat layak dinikmati karena warnanya cerah. Layar HP ini memiliki resolusi Full HD 1080x2408 pixel dengan rasio 20:9 dan untuk kerapatan pixelnya mencapai 401 ppi. Kemudian untuk tingkat kecerahannya mencapai 550 nit. Tingkat kecerahan tersebut memungkinkan HP ini dioperasikan di luar ruangan sekalipun dengan terik matahari. Hal menarik selanjutnya dari layar ini adalah mendukung refresh rate 90Hz dan punya filter untuk mereduksi emisi cahaya biru. Refresh rate 90Hz yang membuat pengalaman scrolling di media sosial makin menyenangkan serta mulus. Selain itu, layar ini dilengkapi 96% P3 Color Gamut yang memberikan visual yang kaya warna, imersif, dan kenyamanan mata saat menatap layar. Yang menjadikan mata tetap nyaman dan aman, layar ini dapat memfilter sinar biru yang membahayakan.
Kemudian dengan refresh rate tinggi, pemrosesan tampilan layar akan penyesuaian FPS dengan konten sehingga terasa lebih mudah dan smooth. Oke, sekarang kita berbicara tentang jeruan, baik itu spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Vivo Y35 dibekali SoC atau chipset Snapdragon 680 rancangan dari Qualcomm. Chipset yang satu ini mengedepankan efisiensi pemakaian daya, tetapi tetap menjamin performa harian yang mumpuni. Snapdragon 680 mengandung macam-macam komponen, diantaranya ada CPU 8 inti, GPU Adreno 610, prosesor AI bernama Hexagon 686, prosesor gambar Spectra 346, dan modem 4G X11 LTI. Dan untuk CPU-nya, SoC ini memakai 4 inti performa Kryo 265 Gold dengan kecepatan 2,4 GHz. Kemudian ada 4 inti efisien Kryo 265 Silver dengan kecepatan 1,9 GHz. Kryo 265 Gold memakai basis Cortex A73, sedangkan Kryo 26 Silver menggunakan mikroarsitektur asli Cortex A73. Vivo juga menyuntikkan RAM 8GB dengan memori internal 128GB dan sejumlah fitur optimisasi performa. Ada juga fitur extended RAM yaitu 3.0 yang fungsi menambah RAM secara virtual hingga 8GB. Pada uji performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 didapati skor sebesar 280 ribuan. Sebelum uji performa memainkan game, saya terlebih dahulu mengukur suhunya, didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Yang pertama di sini saya memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik Smooth High. Memainkan game PUBG Mobile di perangkat Vivo Y35 ini ternyata dapat dijalankan dengan lancar. Game ini mampu berjalan di angka 30 fps tanpa ada kendalanya lag ataupun frame yang terasa drop. Dari awal sampai akhir permainan, saya belum menemukan kendala seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Bahkan untuk suhu perangkat sendiri masih terbilang aman. Saya belum merasakan hawa hangat walaupun sudah memainkan lebih daripada 20 menit. Jadi, walaupun HP ini bukan dikhususkan untuk HP gaming, namun nyatanya mampu menjalankan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar. Setelah 20 menit saya memainkan game PUBG Mobile ini, saya beralih memainkan game yang hampir sama, yaitu game Apex. Dalam memainkan game ini juga saya menggunakan settingan grafik default ya, atau bawaan dari smartphone. Di dalam video ini kalian juga bisa lihat dengan jelas ya bahwa memainkan game sekelas game Apex juga tidak terjadi masalah seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Dan saya rasakan benar-benar lancar ya, untuk gamenya mampu berjalan di 30 fps. Dan untuk suhunya sendiri selama saya memainkan game Apex ini juga tidak terjadi masalah kepada kenaikan suhu perangkatnya, masih aman. Saya belum merasakan hawa ekstrim yang keluar dari belakang smartphone ini. Jadi kesimpulannya, perangkat ini juga mampu atau dapat diandalkan memainkan game sekelas PUBG Mobile maupun Apex, yaitu game-game yang bisa dikategorikan game berat.
Kemudian setelah 20 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius. Pada kamera utamanya, Vivo Y35 membawa konfigurasi triple kamera yang bisa menghasilkan bidikan profesional baik di malam ataupun siang hari. Kameranya terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel yang bisa memotret objek dengan jarak 4 cm, dan lensa bokeh 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya tersemat kamera 16 megapiksel yang terletak di sebuah waterdrop. Untuk fitur-fiturnya sendiri memiliki banyak fitur ya. Fitur andalan pada kameranya adalah Super Night Mode yang memungkinkan pengguna dapat memotret pada malam hari dengan hasil yang memuaskan. Lalu ada fitur bokeh flare portrait dapat menghasilkan background dengan efek lampu buram yang cantik. Oke sobat semua, langsung aja ya kita kasih contoh. Berikut adalah contoh video dari kamera Vivo Y35 ini. Kali ini di pagi hari ya, saya ingin mencoba kamera selfie di Vivo Y35 ya. Ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Saya sengaja untuk backgroundnya warna hijau seperti ini agar kelihatannya jelas backgroundnya hijau-hijaunya. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah ya, seperti delay atau patah-patah pada di siang hari. Coba saya rajak berjalan ya. Oke, saya rasa cukup stabil ya untuk kamera selfie-nya apabila dibawa bergerak seperti ini. Untuk kualitas warnanya sendiri menyerupai dengan warna asli ya, dan detailnya juga dapat. Oke, good. Kita lanjut ke settingan selanjutnya. Oke, kali ini kita ada berada di kamera selfie ya, di 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk detail warnanya lebih ya dibanding yang 720 pixel, dan untuk warnanya sendiri juga bagus. Di pengaturan 30 fps ini ya juga tidak terjadi delay atau patah-patah ya. Coba kita berjalan. Saya rasa masih cukup stabil ya untuk kamera selfie-nya apabila berjalan. Dan di siang hari saya rasa untuk kualitas gambarnya cukup bagus ya di cahaya yang cukup seperti ini. Oke, good. Dan ini di kamera utama ya, di 720 pixel per 30 fps ya. Saya rasa untuk di siang hari tidak terjadi masalah pada saat saya mengambil objek seperti ini di kamera utama. Dan untuk pergerakannya sendiri ya masih cukup stabil. Apabila saya bergerak kanan kiri maju mundur, warnanya sendiri bagus, kualitas gambarnya juga bagus ya. Oke, masih di kamera utama ya. Saya coba untuk lebih mendetail untuk kamera utamanya. Ini di pengaturan 720 pixel. Saya ingin melakukan pembesaran sampai 10 kali ya. Di siang hari ini apakah masih terlihat jelas ya di 10 kali pembesaran atau zoom. Oke, saya objeknya adalah daun ya. Seperti ini. Oke, masih terlihat jelas ya. Untuk objek yang saya fokuskan seperti ini masih terlihat jelas ya, tapi agak sedikit blur ya. Kita kembalikan lagi ya ke pengaturan awal. Dan apabila dinormalkan seperti ini, gambar yang dihasilkan juga bagus ya. Detailnya dapat ya. Terus autofokusnya juga bekerja dengan baik ya. Autofokusnya juga bekerja dengan baik. Kemudian ini di pengaturan yang paling tinggi ya, 1080 pixel per 30 fps ya, 30 fps. Saya juga ingin melihat kedetailannya ya. Coba saya fokuskan kepada batang ini. Wow, juga terlihat bagus ya. Oke, pindah-pindah sini. Apakah fokusnya bekerja? Oke, fokusnya juga bekerja. Oke. Coba kita lihat ya di pembesaran 10 kali apakah lebih jelas dibanding yang 720 pixel ya. Oke, coba ini sudah sampai ke 10 kali. Nah, oke, hampir sama ya saya rasa dengan yang 720 pixel, cuma ini agak sedikit jelas yang dibanding 720 pixel. Oke, good. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, oke.
Dan apabila kita gerakan kiri kanan yang 30 pixel 30 fps maksud saya rasa tidak terjadi delay atau patah-patah ya. Halo, selamat malam ya. Kali ini saya akan mencoba kamera selfie di malam hari pada Vivo Y35 ya. Ini pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Di dalam kamera selfie-nya sendiri ada banyak filter yang bisa digunakan serta ada mode kecantikan. Jadi menambah kegantengan saya ya, seperti ini ya. Ini bisa saya filter ya, tapi dimulai di awal sebelum kita menggunakan kamera selfie-nya di mode perekaman. Oke, keren ya, di banyak warna banyak cahaya seperti ini. Terus di laju bingkai 30 fps juga tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah. Keren, warnanya juga bagus ya. Terus kecerahannya yang ditangkap juga bagus. Oke, kita lanjut ke pengaturan yang lebih tinggi di 180 pixel per 30 fps. Kemudian ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya, di luar ruangan malam hari tapi juga cenderung banyak cahaya. Dan di 1080 pixel ini untuk warna yang dihasilkan pada malam hari juga cukup bagus apabila banyak cahaya seperti ini ya. Warnanya juga seperti warna asli, detail juga dapat. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay patah-patah. Oke, coba saya bawa jalan ya, apakah masih stabil ya. Saya rasa cukup stabil ya, walaupun masih sedikit shaky atau banyak guncangan ya seperti ini. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Oke, seperti ini ya, di bawah lampu sehingga masih dapat terlihat dengan jelas ya untuk objek yang ditangkap, wajah saya seperti ini. Warnanya juga masih menyerupai warna asli dan kejelasan atau detailnya juga masih dapat ya. Saya sambil berjalan ini apakah stabil atau shaky? Saya rasa masih ada sedikit shaky ya untuk kualitas perekaman mode selfie apabila dibawa berjalan seperti ini. Tapi untuk keseluruhan ya, untuk gambar dan kualitas videonya terbilang bagus ya di malam hari. Oke, keren. Oke, kali ini kita di pengaturan kamera utama di 720 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya seperti ini ya, ada noise ya, ada noise. Coba kita lakukan pembesaran sampai 10 kali ya. Apakah masih terlihat jelas di malam hari ya khususnya. Oke, ini sudah di 10 kali pembesaran. Masih terlihat jelas ya, tapi banyak noise ya. Kita kembalikan ke pengaturan yang awal ya. Kita kembalikan ke pengaturan yang awal di satu pembesaran. Kita coba berjalan apakah stabil ya. Oke, saya rasa masih banyak terjadi shaky ya, atau goncangan pada saat saya berjalan seperti ini. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi ya, 720 pixel per 60 fps. Nah, ini di pengaturan 720 pixel per 60 fps. Oke, terlihat lebih keren ya dibanding yang 30 fps ya. Oke, noise-nya agak sedikit menghilang kelihatannya ya. Coba kita lakukan pembesaran sampai 10 kali. Ya, ini sudah 10 kali ya. Oke, agak sedikit jelas dibanding yang 30 fps ya. Kita kembalikan lagi. Saya ingin melihat kestabilan saat saya mengambil gambar dengan berjalan, apakah stabil. Nah, ini saya akan mengambil gambar dengan berjalan ya. Oke, lumayan stabil ya dibanding yang 30 fps. Lanjut kita ke pengaturan yang lebih tinggi di 1080 pixel per 30 fps. Nah, ini di pengaturan yang sudah mentok ya, di 1080 pixel pada kamera utama di 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya seperti ini ya. Jadi agak tersendat-sendat sedikit. Coba kita lakukan pembesaran ya, seperti yang 720 pixel. Seperti apa hasilnya. Oke, kurang lebih sama seperti yang 720 pixel ya. Terlihat namun tidak terlalu jelas dan masih banyak noise yang kita dapat ya pada kamera utama. Kita atur ulang lagi mode normal.
Sekarang saya coba berjalan ya pada kamera utamanya ini, dan hasilnya hampir sama dengan yang pengaturan 720 pixel ya, yang per 30 fps loh ya, hampir sama, masih terjadi shaking. Oke, sekarang kita bahas tentang audionya. Untuk audionya sendiri, perangkat ini hanya dibekali dengan satu speaker alias mono. Namun untuk hasil suaranya masih terbilang bagus. Berikut adalah contohnya. Sangat disayangkan ya, di rentan harga 3 jutaan, perangkat ini belum dilengkapi dengan fitur NFC. Pasalnya, fitur NFC benar-benar dibutuhkan bagi orang-orang yang suka berpergian. Tapi untuk orang yang tidak rutin keluar masuk jalan tol tidak masalah, namun hal ini menjadi problem bagi pengguna jalan tol. Kemudian untuk sensornya, perangkat ini dilengkapi dengan berbagai macam sensor seperti sensor fingerprint, accelerometer, proximity, gyro, serta kompas. Untuk kualitas sensor fingerprintnya yang menjadi satu dengan tombol power terbilang baik, dapat dengan cepat memindai sidik jari, sehingga bisa diandalkan dalam membuka kunci smartphone. Oke, yang terakhir adalah Vivo Y35 memiliki baterai dengan kapasitas besar, yaitu 5000 mAh. Berdasarkan uji ketahanan HP ini bisa bertahan hingga 14,3 jam untuk streaming film HD. Sedangkan untuk memainkan game, HP ini mampu bertahan hingga 7 jam lebih. Oke sobat semua, bisa ditarik kesimpulan ya bahwa Vivo sadar bahwa jaminan ketahanan suatu ponsel menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh konsumen. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.